Kompasi Media, reach the world. Oh, we are the Pathfinder strong, the servants of God are we, faithful as we march along, in kindness, truth, and purity. A message to tell to the world, a truth that will set us free. King Jesus, the Savior's coming back for you and me. Salam dulu. Oke, salam dulu. Happy Pathfinder Day. Oke. Juga, ya, makan. Oke. Juga kepada kamu semua yang sedang menonton sahabat ini, Happy Pathfinder Day kepada kamu semua. Ya. Oke. Jadi hari ini merupakan edisi khas untuk menyambut World Pathfinder Day 2024. Betul. Dan akan diadakan pada Sabat ke-12. Jadi saya percaya di semua gereja juga sedang melangsungkan program ini. Betul. Dan begitu juga dengan kami pada Sabat ini, kami juga melangsungkan Hari Pathfinder Day sedunia. Dan mungkin kamu pun bukan pada Sabat nih, ada juga yang begitu bahkan mungkin pada Sabat yang depan. Tapi bila masa sejak kamu buat ini program, saya percaya semangat Pathfinder kita semua sentiasa berkobar, membara. Ya. sebab Jadi World Pathfinder Day ini sentiasa berlaku sekali setahun saja. iya, betul. Jadi sangat spesial lah Bani kan kalau bagi spesial. kita. Jadi dia punya sambutan pun sangat kadang-kadang bukan juga happy, tapi boleh kita rasa sedih juga sebab kadang-kadang yang tahun lalu kita menyambut dengan kawan-kawan kita, tahun ini ada juga yang beda. Tapi betul. walau bagaimanapun World Pathfinder Day harus dilangsungkan juga. Betul, setiap tahun. Okay. Oke, jadi kau ingat kan Nel, apa tema yang tahun lalu? Tahun lalu dia punya tema, seingat saya, Walk with Jesus. Walk with Jesus. Saya pun terlupa sudah. Tapi tahun ini tema Pathfinder Day untuk tahun ini adalah Jesus Camps with You. Terima kasih kepada semua penonton yang menonton siaran Kompasi Media. Dan kita sekarang juga berada di Sabat yang ke-13, Triwulan yang ke-3. Namun sebelum kita mulai, mari kita bersatu dalam doa dan saya akan pimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang penuh kasih dalam kerajaan syurga, pada Sabat ini ya Bapa, kami sangat bersyukur karena kami dapat menyambut Hari Pathfinder Day sedunia. Dan saya mendoakan khusus buat semua para Pathfinder di seluruh dunia, biarlah mereka sentiasa mempunyai semangat dan iman yang tekun untuk sentiasa mengingati Engkau ya Bapa. Dan biarlah mereka digunakan oleh Engkau untuk misi pelayanan di dunia ini ya Bapa. Terima kasih karena Engkau akan terus beserta dengan kami. Kami serahkan doa ini dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Oke, selamat hari Sabat. Dan hari ini juga kita akan menyambut Pathfinder Day. Dan selepas ini kita juga akan mendengar firman Tuhan yang berkaitan tentang Pathfinder, yaitu once a Pathfinder, Always a Pathfinder. Tapi sebelum itu Nel, kita akan mendengarkan satu lagu dulu yang bertajuk Ku Datang Hampir Kepadamu oleh Ewai Malangang. Dan kebanyakan dorang ini pun ahli Pathfinder juga. Ya, jadi mari kita sama-sama mendengarkan lagu daripada mereka. Dipersilakan. Oh
Amin untuk lagu yang Amin. sudah kita dengar sebentar tadi. Terima kasih kepada kumpulan EY Malangang sebab sudi menyumbangkan lagu untuk siaran Pamasi Media pada sabat ini. Oke Nel, kan tema Pathfinder Day untuk tahun ini Jesus Comes with You. Oke, saya mau tanya kau lah kan. Pada pendapat kau, apa yang kau boleh faham tentang ini tema? Oke, kalau bagi saya lah kan, tentang tema kita pada sabat ini, Jesus Came with You. Dia sebenarnya bukan berasaskan pada kita bercamping. Sama-sama Tuhan. Ya, bukan sebegitu camping. Tapi apa yang saya pahamnya adalah walau di manapun kita berada, Tuhan tuh sentiasa ada sama kita. Dia tinggal bersama-sama kita. Dia sentiasa ada dengan kita walaupun kita dalam keadaan yang susah, dalam keadaan sukar, sedih, dan gembira. Jadi itulah apa yang saya paham tentang Jesus Came with You. Dia bukan saja Tuhan bukan datang pada kita time kita pergi bercamping saja. Itu bukan konteks utama dia, tapi itu yang saya tadi itulah. Dia Tuhan sentiasa berada dengan kita dan dia tinggal bersama-sama kita walaupun kita berada dimanapun. Betul. Walaupun kita nampak Tuhan, tapi kita boleh rasakan kehadiran Tuhan itu dalam kehidupan kita, begitu kan? Oke. Jadi saya percaya disebabkan hal itu kita selalu dapat merasakan berkat kan daripada Tuhan. Mungkin kita tidak perasan, tapi bila kita bangun pagi itu sudah satu berkat. Kita tidak sadar ataupun kita sadar tapi kita tidak acknowledge itu benda kan. Jadi apa saja yang kita lakukan sebenarnya Tuhan sentiasa bersama-sama dengan kita dan itu sudah cukup berkat untuk kita kan. Oke, jadi untuk lagu seterusnya kita sangat diberkati dengan dua orang Pathfinder yang akan melayani kita dengan sebuah lagu yang bertajuk Blessing. Jadi mari kita semua buka hati dan pikiran kita untuk mendengar dan menikmati setiap lirik yang dinyanyikan dalam lagu. Dipersilakan. We pray for blessings, pray for peace, comfort for family,
Amin. Dengan lagu yang kita dengar tadi, Amin. sangat menghayati dengan lirik yang telah kita dengar tadi lah. Jadi saya mau tanya balik kepada Dev nih, apa yang kau paham tentang tema kita pada tahun ini, yaitu Jesus Came With You. Oke. Saya suka ambil satu peristiwa dalam Alkitab di mana masa bangsa Israel keluar daripada tanah Mesir. Masa itu dorang banyak menghadapi kan masalah tuh kan, dari segi ketidakcukupan makanan, ramai pula dorang tuh masa itu. Tapi Tuhan tetap beserta dengan dorang walaupun dorang banyak merungut, namun Tuhan tetap bersama-sama dengan dorang. Jadi dalam kehidupan saya juga secara personal, pada masa saya mengalami kesulitan dalam kehidupan saya, selalunya kan pada masa itu yang baru kita mau cari Tuhan kan, pada masa kita susah. Dan saya sangat dapat merasakan kehadiran Tuhan dalam kehidupan saya. Sebab ada satu ayat yang saya pegang dalam Alkitab, dalam Filipi 4 ayat 13. Saya rasa kita semua sudah tahu tentang ini ayat, sebab sangat famous juga. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan aku kekuatan. Mungkin pada masa ini kita terlalu ditenggelami dengan kita punya masalah. Tapi Tuhan ada, Tuhan Maha Tahu, dan Dia melihat kita punya masa depan. Mungkin sekarang ini kita merasakan kesusahan, tapi pada masa depan Tuhan akan berkat yang kita terima itu akan berkali-kali ganda daripada kesusahan yang kita rasa sekarang ini. Jadi itulah yang saya paham tentang Jesus Came With You. Ya, sangat mendalam punya Kan? pemahaman. Ya. Banyak kita boleh dapat dari tema Pathfinder tahun ini, Jesus Ya. Came With You. Ya, betul. Oke, jadi untuk lagu yang seterusnya kita menjemput dari siapa tuh? Lagu seterusnya kita akan mendengar daripada Nelman dan Belly. Ya. yang bertajuk I Wanna Go to the Heaven. Jadi mari kita sama-sama mendengarkan lagu ini. Dipersilakan. I want to go to heaven and pick a never-fading flower from the mountain overlooking the temple of my God. I want to go to heaven where all is light and glory. How I long to be with Jesus, how I long to be with God. Sometimes I think I could stay here no longer. I feel very lonely here, for I have seen a better land. Oh, that I had wings like a dove, then would I fly away and be at rest. Ku mau pergi ke surga, ku mau dengar suara Yesus. Darahku telah basuh dosamu, kau teguh dalam kebenaranku. Dan bila ku di surga, ku mau sembah di kaki
hatinya. Ku mau puji nama Yesus selamanya. Dia telah berkorban bagiku. Kadang ku pikir ku tak sanggup hidup di dunia lagi. Sini ku merasa sunyi karena ku tahu ada kota yang suci. Oh, jika ku seperti merpati, ku kan terbang tinggi dan memuji Tuhan Allahku. Oh, that I had wings like a dove, then would I fly away and be at rest. Amin untuk lagu yang kita sudah dengar sebentar tadi. Ya, memang kita sebagai Pathfinder, kita semua memang kehidupan kita dalam dunia ini adalah satu saja tujuan kita, yaitu untuk menuju ke kerajaan syurga. Ya. Jadi selalu kita dengar-dengar tuh slogan yang selalu kita sebut. Saya rasa bukan dari sekarang, dia lama sudah kita sebut. Yaitu apa tuh? Once a Pathfinder, always a Pathfinder. Jadi maksudnya nih slogan nih, dia bukan saja berkisar pada untuk orang muda saja. Sebenarnya kita punya ibu bapak, kita punya datuk, nenek, semua Betul, tetap. betul. Walaupun sudah tua, mereka tetap juga Pathfinder. Betul. Sekali kita menjadi Pathfinder, kita sentiasa jadi Pathfinder sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ya, betul. Saya ingatkan masa 2019, saya buat baju Pathfinder saya, Bang. Yang warna biru lah kan. 2019. Terus tahun depan dia tuh kan PKP. Jadi kita tidak boleh buat apa-apa activity masa itu. Pas itu kita punya camping pertama selepas PKP itu yang di Hatob. Ingat kah? Ingat. Itu 2022. 22. Jadi kan masa 2022 tuh saya sudah MIT sudah. Jadi baju Pathfinder saya itu saya pakai sekali saja. Jadi itu sangat buat saya sedih lah. Tapi saya percaya bukan sebab baju aja kita Pathfinder. Tapi apa-apa saja pakaian yang kita pakai, macam sekarang nih, baju putih MIT, kita tetap juga Pathfinder kan. Oke, jadi lagu yang selepas ini kita akan dengar oleh seorang Pathfinder juga sebenarnya. Seorang Pathfinder juga? Ya. Walaupun sudah berumur, tetap juga Pathfinder. Ya, dia punya umur mau dekat separuh abad sudah, tapi tetap juga Pathfinder. Ya. Jadi lagu seterusnya kita akan disajikan dengan seorang elder belia, yaitu Elder Doni. Oke, Pathfinder juga. Pathfinder juga. Oke, jadi kita akan jemput dia untuk menyanyi lagu yang bertajuk Ihumono. Ihumono. Ya, dalam bahasa dusun. Saya pun tidak tahu apa nih tajuk lagu, tapi mari kita dengar sama-sama. Ya, dipersilakan. Inogersodu mata Tuhan, Tuhan memboros rikotoidomo, Tuhan memboros tadawaino, ibokonoku maresodu, mogowi kami dinangatakan, rikot nong ngawi pamasi Tuhan Isa mengampun dosa-do. Tuduh kono kumada Tuhan iri tuluno susah ginau, tuduh kainono rata manar rala doa so ko susahan.
reklamasi Tuhan sabar ampun dosa-Mu. Amin dengan lagu yang disampaikan oleh Elder Doni. Amin. Jadi sejujurnya dalam lagu ini memang tugas kita sebagai Betul. Pathfinder untuk mencari jiwa-jiwa untuk Tuhan. Ya. Jadi Kita ingat jalan itu iklan Pathfinder kan? betul. Apa tuh sudah? I will be pure I will be pure and kind and true. I will keep the Pathfinder law. I and will a be friend of I will be servant of I will God servant of God. and a friend And to to man. Ah itu. Ada lagi yang panjang tuh. Ya, ada yang panjang lagi. The Saya hafal tuh Pathfinder dulu. The Pathfinder law is for me to keep the morning watch, do my honest part, care for my body, be cautious and obedient, keep a level eye, walk softly in a sanctuary. Apa satu lagi tuh? Keep a song in my heart. Nah itu. Jadi mungkin susah untuk kita hafal ini, tapi kita harus sentiasa beringat sebab inilah kita punya tugas sebagai seorang Pathfinder di dalam dunia ini. Ya. Oke. Jadi selepas ini kita akan mendengar sudah tiba saatnya untuk kita mendengar khotbah yang akan disampaikan oleh seorang Pathfinder juga. Iya, betul. Seorang Pathfinder juga. Nama Pathfinder ini adalah Young Missionary ataupun MIT Genevieve Natasha Petir. Ya, beliau daripada gereja SDA Pus. Dan beliau akan menyampaikan khotbah dia yang bertajuk Pathfinder selamanya. ya, Once a Pathfinder, always a Pathfinder. Dipersilakan. Shalom dan selamat sabat kepada kita semua. Pastinya kita semua bersyukur dapat menonton siaran ini untuk merayakan World Pathfinder Days. Hari yang istimewa di mana kita menghargai peranan anak-anak muda dalam pelayanan dan perkembangan rohani mereka. Semoga firman Tuhan hari ini menguatkan kita semua. Sebelum kita mempelajari firman Tuhan ini dengan lebih lanjut, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan syurga, terima kasih untuk hari ini ya Bapa, hari di mana kami menyambut World Pathfinder Day. Ya Tuhan, berkati setiap pendengar yang mendengar siaran Pamasi ini, semoga mereka juga dapat mendapatkan berkat yang sama. Ini saja doa kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Tajuk khotbah saya pada sabat ini adalah Pathfinder selamanya. Dan tema Hari Pathfinder pada tahun ini adalah Jesus Camps with You. Apa itu Pathfinder? Dalam 1 Petrus 2 ayat 9, tetapi kamu adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Pathfinder adalah sebuah organisasi di dalam gereja Advent yang bertujuan untuk membimbing anak muda agar menjadi pemimpin rohani, fisikal, dan sosial yang kuat. Melalui kegiatan spiritual, fisikal, dan sosial, Pathfinder berusaha membentuk generasi muda agar berpegang teguh kepada iman mereka dan melayani sesama dengan kasih. Sebagai contoh, Pathfinder mengajarkan pentingnya disiplin, doa, dan renungan setiap hari. Mengajarkan tanggung jawab terhadap kesehatan melalui gaya hidup yang sehat. Ketiga, melibatkan diri dalam pelayanan masyarakat seperti membantu orang tua, orang yang sakit, ataupun orang yang ditimpa kesusahan. Keempat, mengembangkan keterampilan kepemimpinan melalui pengelolaan proyek dan kegiatan berkemah. Dan yang terakhir, melatih untuk menghargai ciptaan Tuhan seperti bertanggung jawab dalam menjaga alam sekitar. Seterusnya, mengapa kita menjadi Pathfinder? Dalam Lukas 2 ayat 52 mengatakan, dan Yesus makin bertambah-tambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Pathfinder adalah wadah di mana kita belajar untuk bertumbuh seimbang dalam hikmat,
fisikal, dan spiritual seperti yang Yesus contohkan. 5 alasan penting mengapa kita menjadi Pathfinder adalah yang pertama, untuk menguatkan iman dan hubungan pribadi dengan Tuhan. Kedua, untuk mengembangkan karakter dan kepemimpinan. Ketiga, untuk melayani masyarakat dengan kasih Yesus. Keempat, untuk mempersiapkan diri menghadapi kehidupan duniawi dengan iman yang kukuh. Terakhir, untuk menjaga keseimbangan rohani, mental, dan fisikal melalui gaya hidup yang sehat. Sebagai contoh, Pathfinder sering terlibat dalam pelayanan masyarakat seperti kerja amal, pembersihan kawasan, dan bantuan bencana. Pathfinder mengajarkan cara berkemah yang betul, dan ini dapat meningkatkan kerjasama setiap ahli Pathfinder. Seterusnya, bagaimana pula menjadi Pathfinder yang baik? Dalam Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Menjadi Pathfinder yang baik memerlukan disiplin dalam mengikuti ajaran Tuhan, memiliki integriti, dan selalu siap melayani sesama. Seorang Pathfinder dilatih untuk menumbuhkan ketahanan rohani melalui pengajaran Alkitab dan kegiatan yang memperkuatkan karakter dan ketahanan mental. Sebagai contoh, seorang Pathfinder mungkin menghadapi kesulitan dalam tugas kelompok, tetapi dengan iman dan kerjasama mereka dapat mengatasinya. Selain itu, contohnya ketika berhadapan dengan situasi sulit selama berkemah, Pathfinder belajar untuk bergantung kepada Tuhan dan saling menguatkan antara ahli Pathfinder yang lain. Cerita Alkitab dalam Yosua 1 ayat 6 hingga 9 adalah perintah Tuhan kepada Yosua untuk berani dan kuat. Tuhan memberikan perintah yang kuat kepada Yosua untuk menjadi berani dan tidak gentar saat memimpin bangsa Israel ke tanah perjanjian. Seperti Yosua, Pathfinder juga dipanggil untuk menjadi berani dan kuat dalam menghadapi rintangan hidup. Tetap berpegang pada hukum Tuhan dan mengandalkan kekuatannya, yaitu kekuatan Tuhan. Sebagai contoh seperti Yosua yang setia mengikuti perintah Tuhan, Pathfinder juga diajarkan untuk tetap berpegang pada prinsip-prinsip yang benar, meskipun dunia sering menawarkan kompromi. Pathfinder harus berani untuk menegakkan nilai-nilai kebenaran dalam segala situasi, seperti Yosua yang memimpin dengan keberanian yang diberikan oleh Tuhan. Tema kita hari ini atau sempena dengan tema pada tahun ini yaitu Jesus Camp with You menjadi pengingat bahwa Tuhan selalu menyertai kita dalam setiap langkah kehidupan kita. Pathfinder sering terlibat dalam kegiatan seperti berkemah yang menguji keterampilan fisikal dan mental. Namun, lebih dari itu, berkemah mengajarkan kita bahwa dimanapun kita berada, dalam tantangan atau di tengah-tengah kehidupan kita, perjalanan kehidupan kita, Yesus itu selalu bersama dengan kita. Seperti Dia berkemah bersama umat Israel di padang gurun, Dia juga hadir dalam setiap aspek kehidupan kita sebagai seorang Pathfinder. Karena dalam Matius 28 ayat 20 mengatakan, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Pertama, Yesus hadir dalam setiap perjalanan hidup kita. Keluaran 13 ayat 21 hingga 22, Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada malam hari dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Seperti Tuhan yang memimpin umat Israel melalui padang gurun dengan tiang awan dan api, Yesus juga menyertai kita dalam setiap perjalanan hidup kita, termasuk ketika kita menjalani kegiatan Pathfinder. Setiap perjalanan atau kegiatan berkemah mengajarkan kita bahwa
Yesus adalah penuntun kita yang selalu hadir dan tidak pernah meninggalkan kita bahkan dalam masa-masa sulit. Contohnya, ketika berkemah, Pathfinder belajar tentang cara mengandalkan Tuhan dalam menghadapi segala rintangan. Kedua, melalui doa sebelum memulai kegiatan harian, Pathfinder diingatkan bahwa Tuhan menyertai setiap langkah mereka. Dan yang terakhir, dalam situasi sulit seperti hujan badai saat berkemah, Pathfinder diajarkan untuk berdoa dan mempercayakan keselamatan mereka kepada Tuhan. Selain daripada itu, mengapa kehadiran Yesus sangat penting? Mazmur 23 ayat 4 mengatakan, "Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku." Kehadiran Yesus sangat penting karena Dia memberikan rasa aman, ketenangan, dan kekuatan dalam menghadapi tantangan hidup. Seperti Pathfinder yang menghadapi tantangan di tempat atau tapak perkemahan, kita juga menghadapi lembah kekelaman dalam kehidupan sehari-hari. Namun, kehadiran Yesus membuat kita tidak perlu takut karena Dia adalah sumber perlindungan kita. Saat Pathfinder menghadapi tantangan dalam membangun kemah, mereka belajar untuk bersandar kepada Yesus melalui doa dan kerjasama tim. Dalam kehidupan sehari-hari, seorang Pathfinder yang berhadapan dengan tekanan dari sekolah atau teman sebaya menemukan kekuatan dalam Yesus yang selalu hadir untuk membantu mereka melewati kesulitan. Lalu, bagaimana Yesus berkemah bersama kita? Yohanes 14 ayat 16 hingga 17, "Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran." Yesus berkemah bersama kita melalui kehadiran Roh Kudus. Roh Kudus adalah penolong yang tinggal bersama kita dan memimpin kita dalam segala situasi. Seperti seorang pemimpin Pathfinder yang membimbing para anggotanya dalam aktiviti berkemah, Roh Kudus membimbing kita dalam kehidupan sehari-hari, memberi kita hikmat kebijaksanaan dan kekuatan untuk menghadapi setiap tantangan yang kita hadapi. Sebagai contoh, seorang Pathfinder yang merasa takut atau ragu saat berada dalam perkemahan dapat berdoa untuk meminta bimbingan Roh Kudus agar diberikan ketenangan dan keberanian. Ketika menghadapi keputusan sulit, Pathfinder diajarkan untuk berdoa dan mendengarkan suara Roh Kudus yang menuntun mereka dalam membuat pilihan yang bijak. Di dalam cerita Alkitab yang boleh kita kaitkan adalah cerita tentang Yesus memberi makan 5.000 orang di padang. Dalam cerita ini kita boleh dapat dalam Markus 6 ayat 30 hingga 44. Ketika Yesus memberi makan 5.000 orang di padang, Dia menunjukkan bahwa Dia peduli terhadap kebutuhan fisik dan rohani mereka. Sama seperti dalam Pathfinder, Yesus tidak hanya menyertai kita secara rohani, tetapi Dia juga memperhatikan keperluan fisikal kita. Seperti Yesus yang menyediakan makanan di padang, Dia juga menyediakan apa yang kita perlukan dalam setiap situasi kehidupan kita. Sebagai contoh, dalam kegiatan Pathfinder, kita belajar untuk bergantung kepada Tuhan dalam segala aspek kehidupan, baik rohani maupun jasmani. Seperti Yesus yang berkemah dengan orang banyak di padang, Dia juga ingin berkemah bersama kita di setiap perjalanan hidup kita, baik dalam suka maupun duka. Jadi, melalui tema Hari Pathfinder Sedunia 2024 yaitu Jesus Camps With You, menekankan bahwa Yesus selalu hadir dalam setiap tantangan dan pengalaman yang kita hadapi, baik secara pribadi maupun sebagai seorang Pathfinder. Kehadiran Yesus adalah yang membuat perjalanan kita sebagai Pathfinder lebih bermakna. Dia selalu ada untuk memimpin, melindungi, dan memberi kita kekuatan. Kita diajarkan untuk bergantung sepenuhnya kepada Tuhan dalam setiap kegiatan dan situasi yang kita hadapi.
Mari kita jadikan Yesus sebagai sahabat perjalanan kita dalam setiap kegiatan yang kita lakukan sebagai seorang Pathfinder. Dia berkemah dengan kita, dia memimpin kita, dan dia menyediakan semua yang kita perlukan. Mari kita terus mempercayai kehadirannya dalam setiap aspek kehidupan kita. Karena once a Pathfinder, always a Pathfinder. Terima kasih, Tuhan memberkati. Amin. Dengan firman Tuhan yang baru disampaikan oleh YM Genevieve. Amin. Sangat Jadi- mengangkat jiwa kita semua, ya. Jadi dalam dia punya khotbah tuh sejujurnya ada juga rasa sebab tengok gambar-gambar yang lama Betul. yang gambar program Pathfinder yang kami join yang dulu-dulu. Jadi sejujurnya itu merupakan satu kerinduan bagi kami sebagai Pathfinder sebab people come and go, dia bilang kan. Betul. Saya macam terkena pula dengan situasi saya sekarang. Sebab tidak dapat dinafikan, memang saya sangat sedih. Sebab selepas ini saya akan meninggalkan negeri Sabah. Saya akan melanjutkan pelajaran di dalam Malaysia juga. Tapi mungkin selepas ini jarang sudah dapat join lah aktiviti di gereja. Tapi tidak apa-apa toh. Walaupun kita berada di mana-mana saja, ingat saja kita punya tema untuk tahun ini, Jesus Camps with You. Betul. Jadi walaupun kita berada di sana, di seberang kah, Tuhan sentiasa berada dengan kita. Ya, Jadi betul. sentiasa ingat yang kita ini merupakan belia Pathfinder, dan walaupun kita berada di jauh, dan tetap Pathfinder selamanya. Betul. Oke. Dan untuk lagu yang terakhir, kita mau hampir sudah di ujung siaran. Namun sebelum itu kita akan mendengarkan lagu daripada Tanawau Choral Karena wow choral, yang bertajuk, We Will Carry the Torch. ya, jadi apa secara ringkasnya lah, apa maksud daripada lagu ini? Oke, jadi dalam lagu ini secara ringkasnya we will carry the torch, walaupun kita sentiasa dalam keadaan yang sedih, dalam keadaan yang sukar yang kita lalui, kita sentiasa membawa lampu itu, yaitu lampu itu bersama dengan Tuhan. Jadi dalam lirik itu saya teringat we will march through the darkness and apa itu? We'll march through the darkness and Light the flame. ya. And light the flame. Ya. Jadi walaupun kita sentiasa dalam keadaan yang sukar dalam kehidupan kita, kita sentiasa ada Tuhan. Jadi Betul. Tuhan itulah kita punya lampu yang sentiasa membawa kita ke Jalan yang benar. yes. Ya. Dan untuk pengetahuan kepada kamu semua, rekaman video yang kami akan nyanyi itu dirakamkan pada Sabat lepas semasa sambutan Hari Pathfinder Day sedunia. Ya, dan selepas ini pengkhotbah kita YM Genevieve akan memimpin kita dalam doa penutup. Dipersilakan. Glorious God,
Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan syurga, terima kasih Bapa atas hari ini sehingga kami dapat menyambut Hari Pathfinder sedunia. Ya Bapa, Engkau berkati setiap penonton Pamasi Media yang juga merupakan seorang Pathfinder. Biarlah kiranya berkat kasih-Mu terus menyertai mereka dan berkat kesehatan juga agar mereka terus dapat melayani sampai kedatangan-Mu yang kedua kali ya Bapa. Ya Bapa, mohon perlindungan-Mu di dalam kehidupan kami, biarlah Engkau terus berkemah bersama kami ya Bapa. Ini saja doa kami mau mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 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 Nah, sebentar tadi. Oke, jadi terima kasih juga kepada semua petugas yang sudah mengambil bagian dalam Pamasi Media. Jadi terima kasih kepada EY Malangang, Aca dan Alet, Nelman dan Billy, Elder Doni dan juga choir belia yaitu Tanawau Choral. Ya, terima kasih kepada kamu semua dan semoga di mana saja kamu berada tetaplah menjadi terang Betul. kepada orang lain. Dan tidak juga lupa Ya. ada kita punya Camping. tuh nanti di Debak. Ya. Bila tuh? Pada bulannya saya sebut lah. Bulan 10 kah bulan 11? Bulan 10 dan atau 11 dan bulan 10 dan 11. Jadi Mari kita ramai-ramai kita Ya. pergi tuh camping. sesiapa yang berpeluang marilah kita datang sebelum Mission Sabah dipisahkan kepada dua. iya betul. Jadi mari kita ramai-ramai pergi sebab ini adalah peluang yang sangat besar. Itu kita jumpa kembali di Debak nantilah. Betul. Jadi terima kasih kepada kamu semua. Pamasi Media Menjangkau dunia. Shalom dan bye-bye.